Kali ini Bu Irna akan memberikan penjelasan tentang jawaban dari ulangan harian dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Kita mulai dari nomor 1. Disajikan sebuah soal dalam bentuk gambar, yaitu gambarnya dalam bentuk persegi. Kemudian di setiap sudut itu ada masanya, ada M1, ada M2, ada M3, dan ada M4. Nah, terus kemudian itu kan ada sumbunya diputar pada poros A dan diputar pada poros B. Kemudian setiap sisinya ini panjangnya itu 4 meter. Berarti sisi sini 4 meter. Kemudian sisi sini juga 4 meter. Sisi sebelah sini 4 meter, sisi sebelah sini 4 meter, karena persegi kan panjang sisinya sama semua ya. Dengan M1-nya, massa partikel satunya yaitu 2 kg, massa partikel 2-nya 3 kg, massa partikel 3-nya 4 kg, massa partikel 4-nya 5 kg. Yang ditanyakan adalah momen inersia saat diputar pada poros A dan momen inersia saat diputar pada poros B. Nah, kita kerjakan dulu yang pada poros A ya. Kita kerjakan dulu yang poin A. Berarti kita kan bisa menggunakan persamaan momen inersia I sigma I sama dengan M N kali R N kuadrat. Dari sini N-nya ada berapa? Ada 4 kan? Berarti I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat. Oke. Kemudian M1 karena di poros A kan di sini. Maka M1 ke poros A berapa? Berarti setengahnya panjang dari sisi persegi kan. Sisi persegi kan panjangnya 4 meter. Kalau setengahnya berarti berapa? 2 kan? Nah, maka anggapannya seperti ini. R1A itu setengahnya 4 meter, maka setengahnya 4 meter berapa? 2 meter. Hal ini berlaku untuk massa-massa lainnya, berlaku untuk M4, M3, dan M2. Maka kita tinggal masukkan saja. I sama dengan M1-nya berapa? M1-nya 2 kg. Kita masukkan 2 kg dikalikan R1-nya berarti 2 meter kan? 2 meter kuadrat ditambahkan M2 itu 3 kg, berarti 3 kg dikalikan 2 meter kuadrat ditambahkan M3 itu 4 kg, 4 kg dikalikan 2 meter kuadrat ditambahkan M4 itu 5 kg, 5 kg dikalikan 2 meter kuadrat. Oke, dari sini kita langsung bisa nih menyelesaikan. I sama dengan 2 kg dikali 4 meter kuadrat ditambah 3 kg dikali 4 meter kuadrat ditambah 4 kg dikali 4 meter kuadrat ditambah 5 kg dikali 4 meter kuadrat. Kalikan lagi. I sama dengan 2 kali 4 berarti 8 kg meter kuadrat ditambah 3 kali 4 12 kg meter kuadrat ditambah 4 kali 4 16 kg meter kuadrat ditambah 5 kali 4 20 kg meter kuadrat. Dari sini kita bisa menyelesaikan I sama dengan 8 tambah 12 20 tambahkan 6 36 tambahkan 20 menjadi 56 kg meter kuadrat. Maka besar momen inersia yang diputar pada poros A yaitu 56 kg meter
kuadrat. Oke, kita lanjutkan ya di nomor yang B. Yang B diputar pada poros B. Nah, karena yang B itu dia bentuknya seperti ini, kita coba gambar lagi. Ini M1, M2, M3, ini M4. Oke. Yang B itu kan porosnya gini. Dia di sigarnya miring kayak gini kan. Nah, ini kan kayak gini yang B. Maka karena di sininya adalah karena ininya bentuk segitiga, sisi sininya kan 4. Jadi kita nyari sisi miringnya dulu nih. Kalau sini 4 berarti sininya berapa? 4 akar 2 kan? Oke. Nah, karena sininya 4 akar 2, maka kalau misalnya kita nyari perpotongan sisinya, berarti sini ke sini, sini ke sini, ini berarti berapa? 2 akar 2 kan? Kemudian ini ke sini juga 2 akar 2. Karena ini berada di tengah, karena kita mencarinya di poros ini, berarti kita itu nyarinya yang ada di tengah-tengah gini. Oke, kita langsung masukkan ke persamaannya. Ingat, persamaan momen inersia sigma I sama dengan mn Rn kuadrat. Maka bisa didapatkan I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Oke, maka kita bisa memasukkan I sama dengan M1 berapa? 2 kg dikali R1 nya yaitu 2 akar 2. Nah, karena M1 ke sini yaitu besarnya 2 akar 2. Ini M1 ke titik ini besarnya 2 akar 2. Maka dituliskan 2 akar 2 meter kuadrat ditambah M2. M2 yaitu ini. M2 nya 3 kg. Nah, karena M2 ini tepat berada di poros atau diputar pada poros tepatnya ya M2, maka tidak ada momen inersia pada M2, sehingga kan jaraknya nggak ada tuh antara poros dengan masanya itu, partikelnya tersebut. Jadi dia jaraknya 0 kan, maka di sini dituliskan 0 kuadrat ditambah M3. M3 yaitu berapa? 4 ya, 4 kg dikali 2 akar 2 meter kuadrat ditambah M4. M4 ini di poros juga kan, dia terkena perputaran pada poros juga kan, maka jaraknya kan nggak ada partikelnya, maka 5 kg dikalikan 0 meter kuadrat, sehingga didapatkan I sama dengan 2 kg dikali 2 dipangkatkan 2, 4.
4. Kemudian akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang menjadi 2. Berarti 4 kali 2 meter. Jadi kita jabarkan lagi. Ini jangan lupa kasih kuadrat. Kemudian ini maka 0 ditambah ini maka 4 kg dikali 4 kali 2 meter kuadrat ditambah 0 juga. Maka I sama dengan 2 kg dikali 8 meter kuadrat ditambah 0 ditambah 4 kg kali 8 meter kuadrat ditambah 0, sehingga didapatkan I sama dengan 16 kg meter kuadrat ditambah 32 kg meter kuadrat, sehingga I sama dengan 16 tambah 32 yaitu 48 kg meter kuadrat. Maka besar momen inersia yang diputar pada poros B yaitu hasilnya 48 kg meter kuadrat. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Nomor 2 disajikan sebuah gambar persegi juga. Nah, tapi gambar tersebut itu diberi setiap sudut gambar tersebut itu diberi gaya. Di sini di sudut sini ada F1, sudut sini ada F2, sudut sini ada F3, sudut sini ada F4. Sorry, ini F4 ya. Nah, kemudian dari setiap sudut ini gayanya itu arahnya berbeda-beda. F1 arahnya ke bawah, F2 arahnya ke kanan, F3 arahnya ke kanan tapi di arahnya ke atas, F4 arahnya ke bawah tapi di arahnya lebih ke kiri. Nah, dari sini kita disuruh untuk mencari besar torsi yang bekerja jika poros di titik P. Titik P berarti berada di tengah-tengah ya. Kalau torsi berarti apa? Momen gaya kan. Nah, di sini kalian bisa menentukannya satu-satu dulu biar nggak bingung. Tentukanlah dulu nilai torsi satunya. Torsi 1 berarti berlaku untuk di F1 ya. Ini kita lakukan penyelesaian. Di torsi 1, torsi rumusnya apa yo? F1 F kali R kan, atau kalau torsi 1 maka F1 kali R1. Nah, di torsi 1 F1 nya berapa? 6 Newton. R1 nya berapa? R1 nya karena ini di tengah-tengah berarti dibagi kan sisinya, berarti hanya sampai dari sini sampai sini saja kan, setengahnya 2 maka R kan setengahnya 2, setengahnya 2 berapa? 1 meter, maka R1 nya 1 meter. Nah, terus dilihat nih arahnya gimana. Kalau ibu kan biasanya menggunakan, kalau misalnya tidak searah dengan jarum jam, dia nilainya positif. Tidak searah jarum jam, tahu sama dengan positif. Kalau misalnya searah, tahu sama dengan negatif. Oke, diingat-ingat ya. Kalian boleh kalau searah jarum jam itu positif, kalau tidak searah jarum jam itu negatif. Kalian boleh mau menggunakan yang mana saja. Kalau ibu pakai yang ini. Nah, dilihat ini kan gayanya ke atas, sedangkan titiknya berada di sini. Kita andaikan saja ginilah, sebuah spidol. Kalau kalian dorong ke sini, nih ya spidol, terus kalian dorong nih, seret, seret. Nah, berarti kan dia arahnya ke sini, seret kan. Kotak pun kalau misalnya didorong kayak gini, arahnya kan berarti menjadi gini.
Nah, kalau arahnya gini, dia searah jarum jam atau tidak searah jarum jam? Tidak searah jarum jam kan ya? Searah jarum jam kan gini. Kalau misalnya gini, nggak searah jarum jam kan? Maka torsi 1 nilainya positif. Kita bisa tuliskan tau 1 atau torsi 1 sama dengan 6 Newton meter. Kemudian dilanjutkan di tau 2. Tau 2 berarti F2 kali R2. F2 nya berapa? 18 Newton kali R2 nya yaitu 1 meter, karena setengahnya dari sisi ini, sisinya yaitu 2 meter kan, setengahnya 2 meter yaitu 1 meter. Nah, dilihat nih arahnya dia kemana, searah jarum jam atau tidak searah jarum jam. Karena dia arahnya ke sini, kemudian porosnya ke sini, porosnya di sini, maka otomatis F2 nya itu akan seperti ini gitu. Nah, dia ke sini. Kalau misalnya kayak gini atau gini, dia searah jarum jam kan. Nah, kalau searah jarum jam negatif, maka gini bisa dituliskan minus 18 Newton kali 1 meter sama dengan minus 18 Newton meter. Oke. Selanjutnya tau 3. Tau torsi 3. Nah, di torsi 3 ini dia membentuk sudut. Yang pertama ini membentuk sudut 45 derajat. Yang ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, kalau membentuk sudut seperti ini, maka kita menggunakan rumus F3 R3 sin theta. Oke. Sehingga didapatkan F3 nya berapa? 12 akar 2 dikali R nya 1 ya, 1 meter. Ini Newton, jangan lupa. 12 akar 2 Newton kali 1 meter kali sin 45 derajat. Nah, sekarang dilihat. Di F3 dia arahnya ke sini. Titik P-nya di sini, maka kita memutarnya gini kan. Nah, kalau mutarnya gini, dia tidak searah dengan jarum jam, maka nilainya positif untuk torsi 3, sehingga didapatkan torsi 3 sama dengan 12 akar 2 Newton meter sin 45 berapa nilainya? Setengah akar 2 kan. Maka torsi 3 sama dengan ini bisa dicoret 6. Jadi 12 bagi 2 bisa coret jadi 6. Akar 2 kali akar 2 kan 6 kali akar 2 kali akar 2 Newton meter sama dengan 6 kali 2 Newton meter sama dengan 12 Newton meter. Nah, didapatkan hasilnya torsi 3 yaitu 12 Newton meter. Kemudian tinggal torsi 4-nya gimana? Torsi 4 maka F4 kali R4 kali sin theta. F4 nya berapa? Dilihat nih. F4 nya nilainya 14 akar 3. Oke. Dikali R nya yaitu 1 kan, 1 meter jelasnya. 14 akar 3 Newton dikali 1 meter dikali sin tetanya sin 60 derajat. Maka kemudian
dilihat arahnya. Arahnya kemana? Ke sini. Ke sini berarti dia gini kan. Kalau misalnya gini, berarti searah dengan arah jarum jam. Karena kalau misalnya nih dari sini ya, diputar gini seret, nah searah kan dengan jarum jam. Seret gitu. Maka dia searah jarum jam sehingga di sininya bernilai negatif. Sehingga didapatkan minus 14 akar 3 Nm sin 60 yaitu setengah akar 3. Maka didapatkan minus 14 kali setengah kali akar 3 dikali akar 3 Newton meter. Nah, ini 14 bagi 2, 7. Oke, terus ini terus atasnya 7. Terus akar 3 kali akar 3, 3 kan, berarti minus 7 kali 3 Newton meter, maka torsi 4 didapatkan minus 21 Newton meter. Nah, sekarang kita tinggal mencari sigma torsinya saja. Maka sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 tambah torsi 4 sama dengan torsi satunya berapa tadi dapatnya? 6 Newton meter. Torsi 2 minus 18 Newton meter. Torsi 3 dapatnya 12 Newton meter dan torsi 4 dapatnya minus 21 Newton meter. Kita tuliskan 6 Newton meter dikurangi 18 Newton meter ditambah 12 Newton meter dikurangi 21 Newton meter. Kita tinggal hitung saja. 6 ini minus 18 Newton meter ditambah 12 Newton meter yaitu 6 Newton minus 6 Newton meter. Min 6 Newton meter dikurangi 6 Newton meter dikurangi 21 Newton meter sama dengan 0 kurangi 21 Newton meter sehingga didapatkan sigma torsi sama dengan minus 21 Newton meter. Nah, jadi besar rotasi besar torsi yaitu 21 Newton meter minusnya saya tulis 21 Newton meter searah jarum jam. Nah, maka nomor 2 didapatkan hasilnya 21 Newton meter dengan arah yaitu searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Karena minus. Nah, karena ibu menggunakan konsep kalau misalnya nilainya minus itu ini tidak searah ya, maaf. Ini harusnya tidak searah. Maaf ya, ini harusnya tidak searah. Karena apa? Karena hasilnya minus, jadinya tidak searah jarum jam. Oke, sudah selesai nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya 2 buah benda yang bermasa M1 3 kg dan M2 5 kg dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol bermasa M1 dan berjari-jari sebesar R. Seperti ditunjukkan pada gambar, permukaan mejanya licin, maka tentukan percepatan masing-masing benda bila katrol yang pertama, katrol dapat dianggap licin sehingga tali meluncur pada katrol. Yang kedua, yaitu katrol cukup kasar sehingga ikut berputar dengan tali dengan massa katrolnya sendiri 1 kg. Jadi yang pertama itu katrolnya licin, jadi talinya itu meluncur saja pada katrol tanpa ada hambatan atau gesekan apapun itu. Yang kedua, karena saking kasarnya si katrol sehingga katrolnya itu ikut berputar saat tali itu melewati katrol. Oke, kita bahas langsung. Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita meninjau
M1 dan M2 dulu. Tinjau M1 yaitu kita menggunakan persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena M1 ini dia horizontal tidak vertikal, berarti tidak ada gaya berat yang bekerja, maka kita hanya fokus ke tegangannya saja, ke talinya T sama dengan M1 nya 3 kg kali A, maka di sini tulis T1 sama dengan 3 kg kali A. Oke, kita sudah mendapatkan T1 nya yaitu 3 kg kalikan A. Kemudian kita suruh meninjau M2. Pakai hukum Newton tetap sama, maka yang bekerja pada M2 ini kan ada gaya berat sebesar W, juga ada tegangan tali sebesar T. Antara arah gaya berat dengan arah tegangan tali kan berlawanan arah, maka yang ke bawahlah yang positif. Karena apa? Karena searah dengan percepatan gravitasi. Maka W minus T2 sama dengan M2 kali A. W itu sendiri kan massa kali percepatan gravitasi, sehingga kita di sini bisa tulis M2 kali percepatan gravitasi minus T2 sama dengan M2 kali A. M2 nya berapa? 5 kg kali 10 meter per sekon kuadrat minus T2 sama dengan 5 kg A. Maka bisa dituliskan yaitu 50 kg meter per sekon kuadrat minus T2 sama dengan 5 kg A. Hanya nggak diketahui kan? Maka di sini setelah kita menentukan T1 dan T2, kita bisa menentukan yang namanya pertanyaan. Pertanyaannya yaitu besar percepatan pada katrol licin. Nah, yang pertama kita fokus ke yang A ya, pada katrol licin. Nah, karena pada katrol licin berarti poin yang pertama miukannya sama dengan 0. Poin yang kedua T1 itu sama dengan T2, maka sama dengan T. Nah, sehingga kita bisa menuliskan di sini T1 sama dengan T2. T1-nya berapa? 3 kg A sama dengan T2-nya 50 kg meter per sekon kuadrat minus 5 kg A. Nah, di sini kita belum nentuin T2 ya. Di sini T2 itu besarnya 50 kg meter per sekon kuadrat minus 5 kg A. Oke, maaf ya kelewatan tadi. Sehingga kita bisa menentukan yaitu 3 kg A ditambah 5 kg A sama dengan 50 kg meter kuadrat per sekon meter per sekon kuadrat. Sehingga didapatkan 8 kg A sama dengan 50 kg meter per sekon kuadrat. Oke, maka untuk mendapatkan A yaitu 50 kg meter per sekon kuadrat dibagi 8 kg. Kilogram bisa dicoret. Maka 50 bagi 8 berapa? Bisa pakai kalkulator, yaitu 6,25 meter per sekon kuadrat. Sudah, ini A saat katrol licin. Nah, sudah ya. Selanjutnya pada katrol kasar. Pada katrol kasar. Nah,
Pada katrol kasar kita bisa menggunakan persamaan, yaitu hubungan antara momen inersia, momen gaya, serta percepatan sudut yang didapatkan sigma tau sama dengan I percepatan sudut itu sendiri. Oke, nah kalau misalnya ngelihat sigma tau, berarti kan kita harus ngelihat yang namanya arah-arah ya. Dia searah jarum jam atau tidak searah jarum jam. Nah, kita fokus ke tegangan talinya. Karena porosnya itu terhadap katrol ini, maka kita fokus di titik porosnya. Di T1. Di T1 dia arahnya ke sini. Sedangkan katrolnya dia arahnya ke sini. Berarti otomatis dia arahnya searah dengan arah jarum jam kan? Karena katrolnya di sini, maka dia yang gini. Nah, dia otomatis nariknya kayak gini. Oke, kemudian T2 dia arahnya ke sini. Nah, kalau T2 arahnya ke situ, katrolnya di sini, berarti otomatis dia narik ke atas. Nah, berarti gini otomatis seret ini. Oke, berarti kalau kalau searah, berarti ini minus, ini plus. Maka kita bisa menuliskan yaitu sigma tau sama dengan sigma taunya sendiri, yaitu tau 2 minus tau 1 sama dengan setengah MKR kuadrat alfa. Apa itu percepatan sudut itu bisa dijabarkan jadi ini. Nah, tau 2 nya berapa? Tau 2 nya yaitu T2 kali R min T1 kali R sama dengan setengah MKR kuadrat A per R. Nah, atau kita bisa menuliskan R sama dengan T2 minus T1 sama dengan setengah MKR kuadrat A per R. Nah, di sini R-nya bisa dicoret tinggal 1 kan. Maka kita bisa tuliskan R T2 minus T1 sama dengan setengah MK trol kali A kali R. Nah, R-nya gini bisa dicoret lagi, maka didapatkan T2 minus T1 sama dengan setengah MK kali A. Nah, maka dari sini kita bisa menuliskan T2 dapat berapa? T2-nya dapat 50 kg meter per sekon kuadrat minus 5 kg A dikurangi 3 kg A sama dengan setengah kali 1 kg A. Oke, maka didapatkan yaitu 50 kg meter per sekon kuadrat minus 8 kg A sama dengan setengah 1 bagi 2 yaitu 0,5 kg A. Maka kita bisa menuliskan lagi 50 kg meter per sekon kuadrat sama dengan 8-nya pindah ruas ke kanan, berarti jadi 8 kg A ditambah 0,5 kg A, sehingga didapatkan 50 kg meter per sekon kuadrat itu sama dengan 8,5 kg A. Maka A bisa dituliskan 50 kg meter per sekon kuadrat dibagi 8,5 kg. Kilogramnya bisa saling coret, maka A didapatkan 5,88 meter per sekon kuadrat. Sudah deh, dapat hasilnya. Maka jadi besar percepatan jika katrol dianggap licin yaitu nilainya 6,25 meter per sekon kuadrat. Sedangkan besar percepatan jika katrol dianggap kasar yaitu nilainya 5,88 meter per sekon kuadrat. Nah, sudah ya. Nomor 4 kan gambarnya kurang lebih seperti itu, di mana sisi O ke A ini di 0,5 meter, kemudian O ke B ini sepanjang 2 meter. Nah, dari sini kita menentukan nilai
LAB-nya dulu. LAB sama dengan berapa? Berarti LOA ditambah LOB. LOA-nya 0,5 meter ditambah 2 meter, maka didapatkan LAB sama dengan 2,5 meter. Nah, selanjutnya kita menentukan LPB berarti ini ke sini kan ya, karena kita sudah mengetahui nilai LAB, maka P-nya itu sendiri kan setengahnya dari LAB. Nah, maka didapatkan setengah 2,5 meter, yaitu 1,25 meter. Ini LPB. Maka untuk menentukan LOP yaitu LOB dikurangi LPB. Nah, 2 meter kurangi 1,25 meter mendapatkan 0,75 meter. Ini nilai LOP. Nah, kemudian berat batang itu sendiri WAB yaitu 150 Newton. Nah, di sini itu bekerja yang namanya tegangan tali, kemudian yang namanya berat batang itu sendiri. Yang ditanyakan adalah W, beban itu sendiri. Maka kita ingat-ingat bersama syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan yaitu sigma torsi sama dengan 0. Maka dilihat dari arahnya, ini kan titik pusatnya titik pusatnya kan di O. Maka arahnya ini ke sini, kemudian arahnya ini ke sini. Yang ini searah jarum jam berarti ini minus, yang ini tidak searah jarum jam berarti ini plus. Oke, maka didapatkan tau 1 minus tau 2 sama dengan 0. Nah, tau satunya sendiri berapa? Tau satunya yaitu T kali L OB dikurangi berat batang kali L OP sama dengan 0. Oke, maka T dikalikan LOB-nya berapa? LOB-nya 2 meter dikurangi WAB-nya 150 Newton dikalikan LOB-nya 0,75 meter sama dengan 0. Oke, maka didapatkan 2T meter sama dengan dikurangi 112,5 Newton meter sama dengan 0. Maka untuk mencari 2TL sama dengan 112,5 Newton meter. Maka T sama dengan 112,5 Newton meter dibagi 2, sehingga T sama dengan berapa? 56,25 meter. Nah, Bu, ini kan T, yang dicari kan W, Bu. Nah, karena massa katrol diabaikan, maka W beban itu sama dengan T, sehingga W beban sama dengan 56,25 Newton. Nah, sudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini yaitu kita suruh menentukan letak titik beratnya, dimana bangun 1, maaf ya, anunya jelek gambarnya. Bangun 1 itu tabung pejal. Oke, bangun 2 ini setengah bola pejal. Oke, bangun 2 setengah bola pejal, bangun 1 setengah tabung pejal. Nah, kita bisa langsung menentukan yang bangun 1 dulu. Bangun 1 yaitu kita menentukan J1-nya. J1-nya tabung berarti kan setengah tinggi tabungnya. Berarti setengah kali 10 berapa? 10
cm berarti 5 cm. Kemudian menentukan V1. V tabung berarti kan pi R kuadrat T. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalnya ada sebuah tabung ya. Ini kan T. Nah, ini itu D. Berarti kalau R setengahnya D kan? Berarti setengahnya 4 cm itu berapa? 2 cm. Maka didapatkan V1 sama dengan pi kali 2 cm kuadrat kali 10 cm. Maka V1 sama dengan pi 4 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 10 pi cm cm kubik. Oke, dari sini sudah kita menentukan ke bangun selanjutnya. Bangun 2. Setengah bola pecel. Nah, kalau setengah bola pecel kan kayak gini. Nah, ini dari sini ke sini itu R-nya. Nah, otomatis R-nya kan 8 cm. Oke, maka kita bisa langsung nentuin, yaitu untuk mencari Y2 yaitu 3/8 R. Nah, maka Y2 sama dengan 3/8 R ditambah, karena ini satu kesatuan bangunnya, ditambah tingginya tabung, tambah 10. Maka Y2 sama dengan 3/8 kali 8 tambah 10. Ini bisa dicoret, maka Y2 sama dengan 3 tambah 10. Jangan lupa satuannya cm, maka Y2 sama dengan 13 cm. Oke. Maka selanjutnya kita menentukan V2. V2 yaitu 1/2, setengahnya kan, karena ini setengah bola, maka setengah dari volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Maka didapatkan V2 sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Sehingga V2 sama dengan 2/3 pi dikali 8 cm pangkat 3. Maka V2 didapatkan 341,3 pi cm pangkat 3. Oke. Dari sini kita langsung menentukan titik beratnya. Nah, menentukan titik beratnya menggunakan persamaan Y0 sama dengan Y1 kali V1 tambah Y2 kali V2 per V1 tambah V2. Maka Y0 sama dengan Y1 nya tadi dapat 5 cm dikalikan V1 nya tadi dapat 40 pi cm pangkat 3 ditambahkan Y2 nya dapat 13 cm kalikan berapa ini? Kalikan 341,3 pi cm pangkat 3 per 40 pi cm pangkat 3 tambah 341,3 pi cm pangkat 3. Oke, maka Y0 sama dengan 200 pi cm pangkat 4 ditambah 4436,9 pi cm pangkat 3 per 381,3 pi cm pangkat 3. Maka Y0 sama dengan 463,6,9 pi cm pangkat 3 per 381,3 pi cm pangkat 3, sehingga Y0 didapatkan 12,16 cm. Nah, sudah ya. Gimana, paham kan? Nah, kalian rata-rata itu kesalahannya yang di nomor 2, nomor 5 itu nggak tahu ya, mungkin kalian ngelihat Google, jadi angkanya itu tidak sesuai dengan angka yang ibu berikan. Kemudian di bangun 2 menentukan volumenya itu rata-rata menggunakan 4/3 bukan 2/3, karena ingat ini kan setengah bola, berarti setengahnya 4/3. Kemudian di R nya rata-rata
di setengah bola itu R-nya menggunakan 2 bukan 8. Beda ya, R antara setengah bola dengan R antara tabung itu berbeda. Oke. Selamat dilihat jawabannya. Kemudian evaluasilah mana yang salah. Kemudian jangan lupa perbaiki untuk selanjutnya, lebih teliti lagi dalam mengerjakan sebuah permasalahan. Terima kasih.